Shalom saudara, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Billy di dalam program pendalaman Alkitab yang seperti biasa hadir setiap hari Jumat malam pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya lewat program pendalaman Alkitab, kita akan mengangkat topik-topik yang menarik seputar kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas secara sederhana namun bermakna. Dan di episode kali ini kita akan mengangkat satu judul pembahasan yang menarik, yakni Hukum Persepuluhan menurut Perjanjian Lama. Sebelum kita sama-sama masuk di dalam pembahasan kita, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, besar setiamu dan kemurahan-Mu yang selalu kami nikmati hari demi hari. Di kesempatan kali ini kami mau bersaat teduh Tuhan, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Allah Roh Kudus memimpin dan memberikan kami hikmat di dalam segala sesuatu agar kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan agar boleh ditabur dengan benih kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya menyadari bahwa topik pembahasan mengenai hukum persepuluhan ini pastinya sudah banyak kali disampaikan di dalam setiap peribadatan di gereja maupun di persekutuan-persekutuan. Saya percaya bahwa setiap kali pengajaran mengenai hukum persepuluhan disampaikan, itu pasti dilandaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mundur jauh ke belakang, jauh sebelum Yesus, jauh sebelum Musa, jauh sebelum Israel atau Yakub, yakni bapak leluhur mereka, bapak Abraham. Di sini ada disebutkan mengenai persepuluhan yang dilakukan oleh Abraham, yakni di dalam Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian dari orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Kalau kita boleh menelaah sedikit dari persepuluhan Abraham, yang pertama, persepuluhan Abraham itu ia lakukan atas dasar sukarela. Jadi, ia tidak menerima perintah dari Tuhan atau tidak ada Tuhan menyuruh Abram untuk melakukan persepuluhan kepada Imam Melkisedek. Semuanya itu semata-mata atas dasar inisiatif pribadinya dia. Bisa dikatakan Abram ini melakukannya secara free will dan ia juga dalam posisi seorang free giver. Ini bisa saja berarti Abram memberi karena ia bersuka cita dan mengucap syukur atas kemenangannya. Sehingga ia dengan sukarela memberikan 1/10 kepada Imam Melkisedek sekalipun Tuhan tidak memerintahkan untuk ia melakukan itu. Beberapa teolog berkata bahwa pemberian persepuluhan yang dilakukan oleh Abram itu adalah pengaruh dari budaya Ibrani kuno. Ketika ia merasa ada seseorang yang lebih tinggi derajatnya daripada dia, sebagai bentuk penghormatannya dia akan memberikan 1/10 dari apa yang ia punya. Jadi saudaraku, itu yang pertama, persembahan persepuluhan Abram adalah persembahan atas dasar sukarela dan bukan perintah Tuhan. Jadi yang kedua, persepuluhan Abraham itu adalah persepuluhan yang berasal dari
harta jarahan atau rampasan perang. Jadi ini bukan berasal dari aset pribadinya atau harta pribadinya. Dan kalau kita pengen membayangkan itu seperti apa, itu ibarat ketika kita memperoleh hadiah undian. Kita mendadak dapat hadiah puluhan juta atau ratusan juta. Jadi Abraham memberikan persepuluhannya itu bukan dari harta pribadinya, aset pribadinya, melainkan persepuluhan itu berasal dari harta rampasan dan jarahan perang. Ketika ia sudah menaklukkan raja-raja yang menguasai Sodom dan Gomora. Dan kemudian yang ketiga, persepuluhan Abraham itu disebutkan Alkitab hanya satu kali ia lakukan. Jadi tidak ada penjelasan bahwa Abraham melakukan itu secara terus-menerus, hanya disebutkan satu kali ini saja. Selama 175 tahun umur Abraham hidup, ia hanya melakukan satu kali persepuluhan. Dan kalau kita pengen mempraktekkan di dalam kehidupan kita, itu bisa dikatakan persepuluhan kita cukup satu kali seumur hidup. Itu kalau kita berpatokan menurut persepuluhan yang dilakukan oleh Abraham. Nah, setelah Abraham, kita akan belajar lagi dari seorang tokoh yang merupakan cucu dari Abraham. Kita akan belajar mengenai persepuluhan yang dilakukan oleh Yakub. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat 20 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan, lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, jadi kalau kita membahas persembahan dari Yakub ini tentunya sangat berbeda dari konsep persepuluhan yang diajarkan di gereja-gereja. Kalau gereja-gereja hari ini tuh lakukan terlebih dulu dengan iman, yang penting taat dulu. Kalau Yakub ini beda, dia menjadikan persepuluhan itu sebagai bagian dari nazarnya. Yang pertama-tama dia minta dulu jaminan dari Tuhan, bahwa Tuhan memberkati dia, mencukupkan segala yang ia perlu, dimakan, dipakai, dan Tuhan memberi ia selamat di dalam segala hal yang ia lakukan dan perjalanannya juga berhasil, baru dia akan memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Dengan kata lain, dia minta pembuktian dulu deh dari Tuhan. Tuhan berkati aku dulu berlimpah-limpah. Tuhan jadikan aku dulu berhasil. Tuhan cukupkan dulu kebutuhanku. Kalau aku sudah melihat bukti itu terjadi, baru setelah itu aku akan berikan 1/10 dari segala hal yang Tuhan berikan dalam hidupku. Nah, itu persepuluhannya Yakub. Dan ini juga akan menimbulkan sebuah pertanyaan baru ya. Bukankah semua hukum itu diatur pada masanya bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa ya? Sementara pada masa Yakub itu tidak ada diatur. Persembahan persepuluhan itu mau dikasih sama siapa? Kasih kepada Tuhan? Bagaimana caranya memberi kepada Tuhan 1/10? Itu juga menjadi sebuah pertanyaan. Memang pada masa itu ada begitu banyak bangsa-bangsa lain yang di dalam penyembahan mereka kepada dewa, kepada berhala, kepada dewa-dewi dan ilah-ilah mereka, ada imam-imam agama-agama dari bangsa lain. Tetapi masakan Yakub memberikan persembahan persepuluhan melalui imam-imam dari dewa-dewi bangsa lain? Saya percaya itu justru akan menyakiti hati Tuhan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa persepuluhan yang dilakukan Yakub ini juga masih dalam konteks nazar, dan kita tidak melihat pembuktian bahwa ia melakukan persepuluhan itu dengan setia. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan melompat cukup jauh kepada kitab terakhir dari Perjanjian Lama, kitab yang legend membahas mengenai persepuluhan, yakni kitab Maleakhi ya. Walaupun kita bisa katakan antara kitab Maleakhi, kitab terakhir dari Perjanjian Lama, dengan Injil Matius yang merupakan pembukaan dari Perjanjian Baru, itu cuma dibatasi oleh sebuah lembaran yang bertuliskan Perjanjian Baru. Tapi tahukah saudara, satu lembar ini mewakili sekitar 400-an tahun. Ini diistilahkan oleh para teolog itu adalah masa kesunyian, di mana Tuhan tidak ada menyatakan sesuatu hal yang baru selama kurang lebih 400-an tahun.
Dan ayat yang paling legend saudara pasti tahu yaitu Maleakhi 3 ayat 10 yang berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Dan sekalian saya tambahin ayat 11, "Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam." Terus terang ayat ini seringkali dijadikan ancaman, intimidasi, tekanan dari para hamba-hamba Tuhan, gembala, pengajar, bahkan pendeta-pendeta hari-hari ini untuk memaksa agar jemaat taat pada firman Tuhan mengenai persepuluhan. Kalau kita membaca seluruh isi kitab Maleakhi dari pasal 1 sampai pasal 4, maka kita menemukan bahwa teguran-teguran yang disampaikan Tuhan dari pasal 1, 2, 3, 4 itu komplit. Mulai dari imam-imam ditegur oleh Tuhan, orang-orang Lewi ditegur oleh Tuhan. Jadi bukan hanya jemaat pada pasal 3 ini yang ditegur oleh Tuhan karena mereka mengabaikan persepuluhan, tapi juga imam-imam dan orang Lewi juga sama. Nah, tetapi ada sebuah pertanyaan. Kitab Maleakhi kan hanya berisi teguran ya, tetapi tidak disebutkan di sini bagaimana petunjuk teknis dan pelaksanaan dari persepuluhan yang sebenarnya yang disampaikan di dalam hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel secara eksklusif dan diperintahkan Tuhan untuk dilakukan dengan setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai di sini pembahasan kita di episode kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di pekan yang akan datang. Saya berdoa agar saudara diberikan hikmat dan pengertian sehingga boleh semakin memahami dan mendalami kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bahas di kesempatan malam hari ini. Apabila saudara menyukai video ini, jangan lupa berikan like, dan kalau saudara merasa diberkati, silakan bagikan atau share bagi saudara-saudara kita yang lain. Dan yang pasti jangan lupa subscribe agar channel kita boleh berkembang sehingga kita boleh tetap membagikan video-video yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai ketemu di next episode dari program Pendalaman Alkitab. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan Shalom. Wow.